Teman-teman sahabat muda, sahabat milenial, perkenalkan nama saya Sahat Martin Philip Simurat. Saya hadir di sini sebagai salah satu pendiri dari Rumah Milenial Indonesia. Nah, Rumah Milenial Indonesia ini teman-teman itu berdiri dari tahun 2018. Ini menjadi wadah komunitas bagi generasi muda dan generasi milenial untuk bisa berjejaring, mengembangkan diri, mengembangkan kepemimpinan, dan juga mencoba melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan memberikan solusi-solusi yang kemudian bisa kita lakukan oleh generasi muda. Dan saat ini kita sudah selain berpusat di Jakarta, kita sudah tersebar di 10 provinsi, mulai dari Sumatera Utara, Riau, kemudian sampai juga ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Makassar, kemudian di Maluku, sampai juga di Papua. Dan di sini yang kita lakukan bagaimana kita saling berjejaring dan juga membaca apa peran-peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Ya, jadi kerajaan Nusantara teman-teman, kita tahu Sriwijaya, Majapahit, dan banyak kerajaan-kerajaan lainnya, itu adalah kerajaan-kerajaan yang mengembangkan sektor pertaniannya, peternakannya, produk-produk lokal yang ada di daerah mereka. Kemudian mereka juga mengembangkan produk-produk perikanannya, dan mereka memasarkan dengan menggunakan transportasi laut atau memanfaatkan laut untuk bisa memasarkan produk-produknya. Jadi ketika pemerintah sekarang sedang mencanangkan program poros maritim dunia untuk membangun tol laut di seluruh Indonesia, ini sebenarnya mendukung pengembangan sektor pertanian dan sektor perikanan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mencoba belajar dari sejarah, kita melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Mereka mengembangkan sektor-sektor perikanan, pertanian, peternakan di daerah masing-masing. Itu harusnya juga kita lakukan saat ini. Bagaimana misalnya Kalimantan, mereka punya produk yang khas, pertanian atau perikanannya atau peternakannya. Sumatera punya produk yang khas, Maluku, NTT, Papua, Jawa, dan lainnya. Kemudian dengan adanya tol laut yang sudah dibangun, itu kemudian bisa mempermudah distribusi logistik, mempermudah distribusi dari produk-produk pertanian dan perikanan tadi. Nah, menurut saya ini yang harus kita dukung. Tentunya selain pemerintah membangun infrastruktur, harus ada juga yang pertama adalah tadi potensi sumber daya alamnya, kita mengenal potensi-potensi di setiap daerah. Yang kedua tentu kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Kalau dulu kita sering menyanyikan lagu tentang tentang petani, tentang nelayan dan lain-lain, bahwa kita ini adalah anak petani, bahwa kita adalah anak nelayan. Tentu ini mengingatkan kita bahwa kita jangan kemudian melihat membelakangi pertanian. Jangan kita kemudian memunggungi laut. Kita harus memandang sektor laut, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor pertanian ini sebagai masa depan, masa kini dan masa depan Indonesia. Jadi sumber daya manusia kita harus kita siapkan untuk bisa mengelola potensi darat, potensi laut yang ada di negara kita ini, di masyarakat kita ini. Dan tentunya yang ketiga adalah perlu ada pengembangan teknologi, karena juga zaman berubah. Kalau dulu kita bertani tentu dengan cangkul atau lainnya. Nah, sekarang kan kita tidak lagi kita menggunakan cara-cara yang lama. Nah, pengembangan teknologi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, khusus yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Sehingga tiga hal ini kemudian bisa kita manfaatkan, ada sumber daya alamnya, ada sumber daya manusianya, kemudian bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang, sehingga potensi kita ini kemudian bisa kita kembangkan. Saya rasa kita sekarang teman-teman, khususnya sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat milenial, harus melihat bahwa tidak hanya di kota saja kita bisa bekerja, tidak hanya di kota saja kita kemudian bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, ataupun juga menjalani kehidupan kita gitu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa banyak potensi-potensi di desa, apakah desa itu ada di daerah pesisir atau di daerah pegunungan, yang harus dikembangkan oleh generasi muda. Jadi kita generasi muda teman-teman, jangan lagi hanya berpikir bahwa kita harus bekerja di kota-kota besar, bahwa nanti setelah kita lulus ya kita harus
datang ke Jakarta atau datang ke Surabaya atau ke Makassar atau ke Medan, tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya di kampung halaman kita, di mana dulu orang tua kita lahir, di mana mungkin dulu kita itu pernah tinggal, pernah hidup, di sana justru banyak potensi-potensi sumber daya alam, potensi-potensi bumi yang bisa kemudian kita kembangkan, bisa kemudian kita daya gunakan untuk bisa juga bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi lingkungan sekitar kita. Nah, saya sendiri teman-teman sedang mengembangkan dengan beberapa teman. Yang pertama itu kita berkolaborasi dengan beberapa nelayan yang ada di Kepulauan Riau, kemudian juga ada di beberapa kepulauan lainnya. Kita beli produk mereka, produk ikan mereka itu yang sudah mereka asinkan. Jadi mereka membuat misalnya ada cumi-cumi asin, ada ikan teri asin dan lain-lain. Itu kita beli dari mereka, kita kemas, kita buat packaging yang bagus, dan saat ini kita sedang coba untuk bisa kita produksi, maksudnya kita pasarkan ke pasar yang ada di kota-kota besar. Kemudian juga kita juga saat ini sedang mengembangkan juga dengan beberapa teman bagaimana kita bisa membangun desa yang mandiri secara energi, kemudian juga secara digital mereka bisa masuk, bisa kemudian menjadi desa yang cerdas atau desa yang pintar, yang kemudian bisa memanfaatkan digital untuk kemudian memasarkan produk-produk yang ada di pedesaan. Nah, ini yang sedang kita lakukan, dan saya rasa inovasi-inovasi seperti ini yang dibutuhkan dari generasi muda. Jadi kalau kita sudah menimba ilmu ke kota-kota besar, saatnya teman-teman, ketika kita sudah berhasil menimba ilmu ini bisa kita bawa kembali ke desa kita untuk bisa kita kembangkan desa kita itu bersama-sama. Ya, saya rasa dengan adanya pandemi saat ini kita melihat bahwa ada banyak ketertinggalan dari masyarakat kita di desa, khususnya dalam hal pemanfaatan platform digital. Dan disinilah kesempatan bagi generasi muda. Kita misalnya punya kampung halaman kita masing-masing. Kita dengan bangga bilang kita anak Medan, kita anak Bandung, kita anak dari Makassar dan lain-lain. Tapi jangan hanya kebanggaan itu saja yang kita sampaikan. Kita harus juga melihat apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk kampung halaman kita. Nah, dengan masa pandemi ini banyak orang tua kita, masyarakat kita yang butuh dibantu. Bagaimana kemudian menggunakan platform digital untuk memasarkan produk-produk mereka. Disitulah kita harus bisa masuk, teman-teman. Kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Bahkan kita bisa bekerja sama untuk bisa mengembangkan bisnis di sektor pertanian atau peternakan atau perikanan tadi dengan menggunakan platform digital tadi. Sebagai contoh yang sedang kita coba lakukan, dan ada banyak sekali generasi muda yang saat ini bahkan sudah punya perusahaan-perusahaan yang besar yang membantu ataupun bekerja sama dengan teman-teman ataupun masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan tadi. Nah, saya rasa ini peluang bagi generasi muda, sehingga di masa pandemi ini kita tetap produktif dan kita juga tetap bisa melahirkan ekonomi kreatif yang berbasiskan kepada produk-produk yang ada di produk-produk pertanian ataupun peternakan ataupun perikanan tadi. Nah, itu menurut saya yang perlu kita jajaki di masa pandemi ini, sehingga kita tidak hanya menunggu atau hanya berada di zona nyaman saja, tapi kita mau untuk melakukan langkah-langkah yang optimis, yang produktif untuk kepentingan kita bersama. Oke, jadi harapan apa yang bisa kita coba sampaikan dari generasi muda kepada pemerintah dan masyarakat? Saya rasa ini adalah zamannya kolaborasi, teman-teman. Tidak lagi kita hanya bersungut-sungut, tidak lagi kita hanya mengkritisi pemerintah atau menuntut kepada pemerintah, tapi di sini kita saatnya generasi muda itu berkolaborasi. Pemerintah, masyarakat, kita menjadi jembatan bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah itu bisa mendarat, bisa kita bumikan, bisa kita bawa itu kepada masyarakat kita. Jadi ada pemerintah punya program misalnya dengan stimulus UMKM, kemudian ada program terkait bagaimana UMKM itu bisa go digital. Kita juga bisa mendorong yang namanya pemerintah sekarang sudah mendorong program untuk pertanian dan lain-lain, ketahanan pangan dan lain-lain. Nah, di sini generasi muda bisa membaca di mana posisi mereka bisa masuk, bisa terlibat, dan juga itu dijadikan sebagai aktivitas usaha atau aktivitas bisnis. Tidak hanya sebatas kerja-kerja sosial, karena memang ya itu penting kerja-kerja sosial, tapi kita juga harus bisa membuat kerja-kerja sosial ini bisa berkelanjutan. Nah,
Cara yang berkelanjutan tentunya harus ada kemudian kita masukkan bagaimana ini bisa menghasilkan profit yang bisa bermanfaat bagi kita yang ada di sana, bagi masyarakat yang bergelut di bidang itu, dan juga bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi saya rasa kita tidak hanya harus menuntut, tentu kita tetap meminta political will dari pemerintah terkait sektor pengembangan sektor pertanian dan perikanan tadi, sektor agribisnis tadi, tapi kita juga harus bisa menunjukkan peran kita sebagai generasi muda. Karena kita jangan lagi kita berpikir bahwa yang menjadi petani itu hanya orang-orang tua, hanya bapak kita saja. Kita pun anak-anak muda bisa jadi petani, bisa jadi nelayan, bisa jadi peternak, bisa jadi profesi-profesi yang selama ini dikerjakan oleh orang tua kita. Karena bagaimanapun teman-teman, generasi muda kita inilah adalah generasi yang nanti akan melanjutkan apa yang sudah dijalani oleh orang tua kita. Mari kita menjadi generasi yang optimis, yang siap mengambil peran. Oke. Terima kasih kepada Panen News yang sudah mengundang saya untuk bisa bertukar pikiran tentang sektor agribisnis. Saksikan teman-teman pembicaraan kami di panennews.com. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, partisipasi teman-teman.